Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa la na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haji Ainur Rafiq, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku Kepala SMA Negeri 1 Menganti. Yang saya hormati Ibu Qaidatun Nisa, Sarjana Pendidikan selaku narasumber materi pada pagi ini. Tak lupa Bapak, Ibu, guru, karyawan SMA Negeri 1 Menganti yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang mulia yang harus kita ucapkan di pagi hari yang cerah ini, yaitu syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan berjuta-juta nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu dalam rangka kegiatan IHT internal Sekolah Pengembas. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu doa. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Bapak, Ibu guru, semuanya yang saya hormati, Bu Nisa selaku narasumber yang saya hormati, dan teman-teman panitia yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena dengan limpahan rahmat nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir kumpul di ruang guru sekolah tercinta sekolah yang tercintai. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini sampai selesainya kegiatan IHT berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga mati saya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, yang terpenting itu adalah nikmat sehat ya Bapak Ibu ya. Sehat dan bahagia. Sejenak kita hilangkan pikiran-pikiran beban-beban hidup, semuanya fokus di sini biar nanti sama-sama senang, sama-sama bahagia,
ya sekaligus mendapatkan ilmu dan tadi ditingkatkan beberapa derajat oleh Allah seperti itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, hari ini adalah tindak lanjut dari kegiatan saya dan Bu Nisa yang selama 4 hari, tanggal 18, 19, 20, 21. Kalau saya sampai tanggal 20 malam sudah boleh pulang, ya, Bu Nisa yang sampai penutupan. Itu saya harus melakukan kegiatan yang namanya in-house training internal kepada panjenengan. Maksud dan tujuannya adalah panjenengan semua nanti diharapkan juga bisa tahu materi apa yang sudah saya terima dengan Bu Nisa, walaupun di sana kondisinya juga berbeda karena jadwalnya jam 3 sore, baru materi itu malam. Di sini lewat. Ketepaan saya kebagian yang materi lewat nanti Bu Nisa. Mudah-mudahan nanti tidak saya lewati. Itu seperti itu. Di jadwal saya jadwal tanggal 25 dan 26 Bapak dan Ibu. Cuma nanti kondisional, nek kira-kira sedino itu mari ya sedino ae. Sing penting tersampaikan semua materinya. Yang pasti ada yang nanti datang memonitor kita. Tadi sudah WA saya jam 9 datang Pak Margianto. Kebetulan Pak Margianto itu adalah narasumbernya. Ya. Kemarin saya ketepaan satu kelas dengan Bu Nisa, Jatim 22, narasumbernya mungkin dengan kenal Pak Samsul Arifin, pengawas Sidoarjo yang dulu guru SMA Beringin Ano, ya, pengawas itu yang memberikan materi selama 4 hari. Bapak Ibu, terus sebelum ke materi, sebelum saya lakukan kegiatan pembukaannya ini, saya sampaikan, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Udin atau yang share atau yang lain. Hari ini juga saya bacakan tentang pembagian tugas tahun pelajaran 2024-2025 semester 1. Mudah-mudahan hadir semua yang izin. Ya, kita itu dituntut total jam kita. Oh iya, boleh. Sip, bener. Kalau nanti sehari itu dirasa cukup, ya cukup Bapak dan Ibu. Ya, ini posisinya enak. Lanjut Pak. Maksimalnya 30 Juni, makanya sudah tidak ada waktu. Saya mohon maaf sekali, saya itu kategori orang yang senang prei. Gitu ya, makanya kalau saya kurang berontak di hati. Kapan mana kayak guru prei? Perkara mau putus mulus urusan, yang penting prei. Ya, kita dituntut 30. Atau dipaksa. Siap-siap Pak Wakilan. Sekolah kita ditempati untuk pengimbasan semua sekolah di Kabupaten Gresik. Ya, siap-siap untuk aula halus. Ya, karena yang telepon bukan dari cabang dinas, yang telepon cabang dinas ya nggak tahu. Ya. Karena tadi malam itu direncanakan di Muhammadiyah 1 nggak jadi, di NU nggak jadi. Ini tadi pagi kok telepon katanya mau di sini bocorannya. Ya. Jadi semacam tidak mau beliau-beliaunya. Saya ajak butuh siap waktu-waktu. Ya. 3 itu bisa jadi jadwalnya bareng pagi, merujuk di sana itu sekolah kecil-kecil semuanya. Sempat saya buka salah satunya itu ada yang nilainya jauh di bawah, ya, nilai 1 sub Bu Nisa itu berdasarkan di survei waktu ANBK-nya itu loh, itu menulis seperti itu, akhirnya jatuh nilainya. Jadi sekolah kita hasil ANBK anak-anak itu ada 45 kali 2 cadangannya 55 termasuk 6 sama 7 atau 7 sama 6, tapi yo gak kalau seperti itu ya, itu ideal. Nanti hari ini jenengan tahu kira-kira guru-guruku ini iso tak gak. Saya dompet saya dari itu mau tak penuhi. Dibuka yang kuisnya oleh Bu Nisa, tapi hadiahnya tekan sampai di. Nah, itu ya bisa di grup tak bisa ya? Nah, kalau bisa di grup WA bisa, kalau usah ngetik. Yang mau ngetik, yang monggo, saya tunggu. Ya, barangkali ada yang bisa share di grup WA, sangat bisa tak dulu.
istriku. Hormat istrimu. Ya, apa jenenge gede-gede, ini lebih hati Bu. Sudah, saya tunggu sampai panjenengan siap semuanya. Ada yang masih bingung? Yang tidak kelihatan boleh bergeser di tempat di tengah-tengah ini ada. Kalau nggak, belum. Saya butuh. Oke, kasihan nanti. Oh sudah berapa orang Pak? Sudah tidur. Sampai golnya lho Pak. Malah mulai dia nomor 1. Soalnya namanya jangan nama samaran, ngocok di samaran. Sudah 44, jumlah gurunya 70 dikurangi panitia 44. Pak iso kabeh Ketua ngumpul oleh di pembahasan. Ya insya Allah nanti ada di materi yang bisa dengan lihat. Soal nanti saya baca. 1, 2, 3. Kabeh tekan, Pak. Jadi ada komposisi. Tampil soalnya. Ya, punya masing-masing. Makanya masuk. Ini cuma skor. Ya. Dipilih. Dipilih jawabannya ini antara gitu. Untuk menjaga semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi di satuan pendidikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dulu. Terus ana akeh. Bupani, maju Bupani. Iya dia. Nomor 2 Bu Hanif. Wanif. Ya. Nomor 3 Pak Wahyu. Pak Wahyu. Harap Menteri. Ada yang suara harapan. Ini jangan dinilai. Akhirnya oleh ibu. Dia tetap bernilai. Jangan dinilai bernilai. Untuk Bupati. Selamat Bupati ya. Orang profe. Untuk Bu Hani. Ya. Terima kasih. How are you? Oke. Sukses semuanya teman-teman. Ya untuk beliau-beliau. Silakan duduk. Nah, kembali ke tempatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, materi pertama ini saat bicara tidak disampaikan. Lanjutai. Tapi tetap saya sampaikan. Semangat belajar, kemudian Pak berbagi dan berkolaborasi. Penting bagi panjenengan Bapak Ibu, walaupun kita sudah usia, tapi tetap belajar itu sepanjang hayat, gak boleh berhenti. Terus belajar terus di agama itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi wong ditalki ini belajar. Ya mungkin begitu ya, karena di liang lahat. Lanjut Pak. Nah, permainan sambung kata kiai atau anti mikir di. Nah, kok sampai cengkeliling Pak. Kapan ngomong sampean? Nah, sampean begini. Nanti begini ya Bapak Ibu. Ya, permainan sambung kata itu satu orang membuat kalimat, kata terakhirnya nanti disambung oleh orang yang kedua. Contoh, ya,
Guru yang paling baik dalam belajar adalah pengalaman. Saya tunjuk Pak Komari. Pak Komari langsung ngomong pengalaman adalah berapa kalimat akhirnya misalkan bebek gitu ya. Nah, Pak Adi ditunjuk, berarti Pak Adi itu ngawali dengan kata bebek. Bisa dimengerti? Bisa. Dibuka Pak Komari satu kalimat Pak, nanti lempar ke teman. Paling tidak 5 lah untuk uji konsentrasinya. Ya, awas keliru. Ayo Pak Kom, sampai yang pertama Kom. Ya, saya mulai Bapak Ibu, sebelum saya mulai dengan kata-kata saya, coba saya lihat konsentrasinya. Kepuk. Memang saya bikin begitu biar tertawa. Ya, kan kita tadi juga salah ya, internasional. Baik, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk hebat. Tuh, bisa kan? Ya. Tepuk hebat itu bagaimana? Seperti ini. Coba Kasih contoh. Bareng-bareng. nunggu ya. Ya. Karena terlalu konsentrasi begini, gitu ya. Tepuk hebat itu saya hebat. Bisa Bapak Ibu? Tepuk hebat. Terima kasih. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Baik, langsung kita mulai sambung kata ya, supaya waktunya kita bisa menghemat. Besok bisa liburan. Mudah-mudahan. Ya. Sambung kata ini saya mulai dari kata aku adalah raja. Pak Adi. Raja Sulaiman. Raja Sulaiman merupakan raja yang kaya raya. Siapa Pak? Kualita. Buat kita. Raya. Fokus konsentrasi, jangan dekat-dekat Bu, sing rada adoh Bu. Ternyata nggak gampang, makanya butuh fokus kalau ngelamun. Ayam boteng. Rayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Berarti Agustus. Kayu. Raya. Kata terakhirnya tadi apa? Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Ya, Agustus lanjut tebus. Pak Fakur. Biasanya yang dipilih adalah bestinya biasanya. Agustus adalah bulan dimana saya dilahirkan. Tunjuk Pak. Siapa? Tunjuk siapa? Ayo, siapa sih ngunduh? Ayo. Agus mari. Pak Riza. Bestinya. Dilahirkan di rumah sakit. Adalah anak kedua saya yang bernama Elvano. Elvano ke siapa Pak? Elvano ke siapa? Mas Fikri. Elvano anaknya Pak Riza. Bonia. Pak Rizal adalah kepalanya Evano. Dengan itu orang-orang yang berpendidikan yang punya ilmu ngomong dengan siapa itu juga penting nanti. Termasuk nanti pada saat pembahasan harus ada kalimat-kalimat yang kalau diajak ngomong itu ada poin-poinnya yang tertentu. Kalau dibahasakan ada bobotnya nanti. Ya ada ngomong yang serius, ada yang tidak serius. Ya.
Selanjutnya kita mulai masuk di materi yang sesungguhnya. Nanti ya, kita punya kesepakatan ini Bapak Ibu di kelas, tolong nanti ilmu-ilmu ini juga tolong dipraktekkan di kelas. Panjenengan kunci siswa anak-anak di kelas itu dengan kesepakatan. Gak oleh tapi yang seperti ini. Saya kan contoh langsung blok ini. Harusnya diawali apa nak? Kesepakatannya yang pertama apa? Tulis di situ. Dari anak-anak, jangan dari panjenengan. Kalau dari panjenengan kan instruksi bukan kesepakatan. Gali. Mestinya ya jangan ditawarkan. Lanjut. Selanjutnya nomor 4. Tantangannya apa atau hambatannya itu apa saja yang dengan alami. Coba sembung mangan rangga. Masaknya bersebelahan saja. Ya. Boleh dua bersebelahan atau boleh langsung ditempel. Yang selatan boleh, yang ini boleh sama saja. Selatan saya utara atau kanan. Yang solusi sebelah kirinya. Kalau bisa digandeng jadi satu. ya. Jadi satu sini. Ingat pilihnya sendiri ya. Jangan lupa dikasih nama. Boleh titip temannya juga, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, silakan. Pandangan dan solusinya didekatkan gitu Pak. Jangan yang satu di mic-nya Pak Redi. Pilih jenengan dulu, kemudian bisa 1-2 milihnya teman-teman yang lain. Untuk yang saya sendiri ya, itu tantangannya Pak tadi di sini. Tantangannya itu kita itu kan kelihatannya masih belum tercipta satunya komitmen untuk membangun kondisi yang siswa-siswa ini lebih kondisi untuk proses pembelajaran. Terutama misalnya dalam menegakkan kedisiplinan atau tata tertib berpakaian segala macam. Ya. Mohon maaf ini ya. Jadi ini tantangan kita. Sehingga apa? Anak kadang merasa udah apa-apa, nggak pakai sepatu udah apa-apa, pakaian itu ada nggak apa-apa, betul. Sehingga akhirnya ada yang dianggap guru ini boleh, guru ini nggak boleh. Kasihan yang bilang nggak boleh. Ya. Kemudian bagaimana supaya itu bisa teratasi? Maka kita harus bersepakat bersama. Kalau memang mengeluarkan baju boleh, kita pakai bersama. Kalau memang tidak pakai sepatu boleh, kita sepakat bersama. Maka tidak ada lagi ada yang menegur atau yang tidak. Ya. Pertama peringatan, tempat kedua itu dilakukan oleh tim terantip. Tempat berikutnya itu dilakukan oleh wali kelas, siswa, dan sebagainya sampai pada seterusnya. Itu diterapkan apa enggak? Kalau kesepakatan kita komitmen bersama, insya Allah enggak. Cara Bu Anita untuk Diambil enggak apa? Hambatan dan udah hilang. sama lucunya solusinya yang mana? Ya silakan. Untuk tantangan di sekolah saya ini saya sedikit bercerita. Saya sekolah asalnya kan di SMA YP 4 yang kebetulan nanti jadi sekolah sasaran. Jadi di sana itu sekolahnya memang kecil dan jumlah siswanya itu juga sangat sedikit sekali. Kemungkinan kelas 10, 11, 12 itu sekitar 90-an, sekitar segitu. Dan di sana itu Lanjut Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya, ini sudah. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, ya tidak terasa sudah 3 tahun yang kita melaksanakan Guru Merdeka. Ya. Selama 3 tahun itu pelapoai, mengapa kita perlu selalu belajar, berbagi dan berkolaborasi antara tenaga pendidik. Aduh, saya agak lupa maksudnya. Memang dulu ada Pak sebenarnya. Tantangan, ancaman itu. Tantangan, ancaman bagi
habis subuh mesti kirim ke saya. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan apa tadi? Situasi, tantangan, aksi, refleksi. Ya, besok itu tak khawatirnya. Makanya saya tadi merasa bodoh, ono hal baru ini, gak ngerti ini apa lagi. Waalaikumsalam. Di video itu yang mungkin hari ini saya dikasih Pak Rafiq tugas, biasanya saya memberi siswa seperti itu Pak. Ya, ternyata tadi saya tidak mudah ternyata dari pelajaran apa yang diamati tetesan dari apa rumahnya yang bocor diterapkan untuk kekeringan daripada tanaman yang ditanam jambah itu. Akhirnya menemukan cara. Jadi teknologi ini kalau bilang rekayasa teknologi yang diciptakan dari tetes ya, akhirnya dia membuat alat sehingga alat itu diciptakan supaya dia netes dan akhirnya berhasil membuat lingkungannya agak basah sehingga tumbuh. Maka dikatakan lagi pupuk ajaib begitu air. Itu aja singkat yang saya amati. Jadi sebelum diterjemahkan Pak Rois, mungkin saya ambil dari teknik startnya tadi. Yang pertama ada situasi, ibunya tadi mencoba untuk melihat masalahnya. Masalahnya itu adalah cabangnya tidak bisa berkembang. Ya, situasi. Situasinya. Yang kedua adalah menenangkan dari tasnya, S tadi situation. Yang kedua ada tas. Dia menemukan akar masalahnya, tantangannya dulu. Kemudian baru actionnya, tindakannya dia bagaimana. Ternyata ketika hujan kenapa dari atas ketika malam tadi. Di situ tadi masalahnya pagi sudah disiram, tapi malam belum disiram cangkangnya. Jadi untuk action selanjutnya adalah bagaimana ibu tadi. Kalau saya mengamatinya bahwa yang dicontohkan di video ini harusnya itu menjadi dasar pijakan bagi kita sebagai orang tua, bagi anak-anak yang nanti akan tumbuh di sekolah ini. Jadi kita harus bisa senantiasa menumbuhkan semangat kepada mereka bahwa kita selalu bisa mencoba, kita selalu bisa nanti menjadi lebih baik. Kalian semua pasti akan nanti bisa tumbuh jadi hebat, jadi benih-benih yang tumbuh kuat. Nah, jadi kalimat-kalimat baik kita, kalimat-kalimat baik ibu, kalimat-kalimat baik guru itu nanti akan menjadi pupuk yang nanti membuat anak-anak itu tumbuh menjadi orang-orang hebat. Itu yang saya amati Pak Rofiq. Masing-masing kemarin sudah 1 tahun pembelajaran dan persiapan untuk tahun ajaran yang akan baru. Monggo Pak, ada yang ditampilkan apa hanya sekolah, Bapak Ibu guru sekalian dan yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji kepada Allah SWT. Salawat salam kita kepada Rasulullah yang telah memberikan pencerahan. Tentunya kita alhamdulillahirrahmanirrahim memberikan rasa syukur kepada Tuhan di mana kita dalam keadaan sehat untuk kegiatan pembebasan. Dalam kegiatan ini tentunya Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan, cuma mungkin saya mengulang saja bahwa Bapak Ibu SMA Menganti kan PSP Angkatan 1. Insya Allah kontrak dengan BGP sudah berakhir bulan Juli, dan kemudian ditindaklanjuti bahwa SMA Menganti menurut data dari BPPMP berdasarkan rapor pendidikan SMA Menganti terpilih menjadi sekolah pengimbas. Untuk itu tepuk tangan dulu. Prestasi. Mengapa? Karena tidak semua sekolah PSP Angkatan 1 tidak semuanya lolos. Kalau nggak salah 70% yang lolos untuk memberikan pengimbasan. Begitu juga fasilitatornya Pak, 50% saja yang memberikan materi. Selamat untuk Bapak Gianto. Ya, terus apa tugas kita?
kemarin Bapak Kepala Sekolah dengan Indonesia ya, itu telah mengikuti pelatihan di hari Selasa tanggal 18 sampai 21, ada pretest, ada 32 jam GP dan post-test. Alhamdulillah beliau, saya lirik dari narasumber yang lain, nilainya amat baik. Karena kreativitas yang saya ampu yaitu geografi. Kalau geografi itu saya mempunyai keinginan bahwa untuk kelas 11 besok, entah besok saya mengajar kelas 11 atau tidak, membuat kreativitas itu kan pasti membuat. Jadi anak-anak saya suruh untuk setidaknya akhlak seorang murid kepada guru. Jadi harapannya guru itu akhlak baik kepada bapak dan ibu guru, orang tua dengan teman, itu sepertinya sudah dalam penurunan, dan itu adalah tugas berat bagi kita. Saya seringkali menyampaikan ke panjenengan tugas supaya anak itu akhlaknya lebih kuat dan baik lagi kepada sesama. Itu yang paling penting. Menurut saya untuk hadir utuh itu selalu ada berkesempatan untuk belajar dalam setiap waktu, ya, baik itu dalam kegiatan apapun, pembelajaran dan sebagainya, itu selalu ada. Menurut pemikiran saya, hadir utuh itu adalah dalam kegiatan apapun. Seseorang dikatakan hadir utuh kalau dia aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut. Itu di dunia perkuliahan. Tapi seperti kita tahu, apa yang kita terima di dunia perkuliahan dengan apa yang kita temui di dunia nyata, di sekolah secara nyata, itu kadang jauh sekali perbedaannya. Maka menurut saya lebih itu individu atau kelompok, berarti bukan fasilitasi. Ya, betul ya. Apakah Bu Nur itu sudah pengalaman, tinggal mengembangkan potensi, atau belum punya pengalaman? Belum ya. Kan kalimatnya belum punya pengalaman. Berarti masuk kategori yang mana? Mentoring. Jadi harus pintar-pintar. Bapak Selamat adalah guru yang sudah mengajar di SMP selama 10 tahun. Pengalaman tadi ya. Tadi kira-kira gak betul Pak. Namun bukan mentoring mungkin. Dia sudah sangat terbiasa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada kurikulum Merdeka akan ditetapkan di sekolahnya, dia dilibatkan sebagai salah satu guru yang diminta membimbing guru junior. Pengalaman mengajarnya masih di bawah 5 tahun, agar Pak Selamat bisa mengembangkan potensinya, siap menjadi pembimbing bagi para guru junior. Metode pendampingan yang dibutuhkan apa kira-kira? Coaching ya. Sudah jelas ya? Oke, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami akan menampilkan sebuah dialog tentang pengembangan prestasi pendidikan di sekolahnya Pak Adi. Mohon kami juga nanti dibantu, barangkali saya belum menemukan kata-kata mutiara yang perlu dikembangkan. Oke, kalau saya salah mengambil salah satu kata, mohon diingatkan. Oke, Bapak Adi, Pak, guru di sekolah saya teringat susu nih. Berkaitan dengan peningkatan prestasi di sekolah Bapak, kira-kira potensi apa yang dikembangkan dalam 3 sampai 6 bulan
Monggo Bapak Adi. Terima kasih Pak Haji. Untuk 3-6 bulan yang akan datang, ini karena kami melihat dari rapor pendidikan Pak, ada prestasi yang memang di tempat kami ini masih sangat kurang. Itu juga disebabkan dari rendahnya motivasi peserta didik Pak. Begitu Pak Andi. Motivasi. Apa tadi? Motivasi. Rendahnya motivasi dari peserta didik. Salah satu prestasi pendidikan di sekolah Pak Adi itu kan rendah karena motivasi belajar yang masih rendah. Potensi. Kira-kira Pak Adi yang jenengan kembangkan nanti dari menggali rendahnya motivasi, maklum usia pensiun sudah mulai lari baru sudah jalan untuk meningkatkan potensi motivasi anak. Itu kira-kira langkah-langkah yang akan ditempuh nopo mawon Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Jadi rendahnya motivasi peserta didik kami ini yang ingin saya lakukan itu yang pertama adalah merubah model pembelajaran, mungkin yang lebih inovasi. Yang kedua, mungkin saya juga akan memilih media pembelajaran yang itu nanti bisa membuat peserta didik kami tertarik. Kemudian yang ketiga juga ada langkah-langkah dalam pembelajaran itu yang membuat peserta didik kami itu akan aktif. Begitu Pak Bandi. Terima kasih Pak Adi. Ada 5 tadi yang akan disampaikan. 3 Pak. Oh iya. Alhamdulillah protes betul. Ada 3 tadi. Ada 3 langkah yang akan ditempuh untuk mengembangkan, memotivasi agar siswa bisa belajar lebih bagus lagi. Dari 3, kira-kira Pak Adi lebih condong yang mana? Kira-kira, mohon dijelaskan Pak Adi. Dari 3 itu, saya rasa yang pertama adalah yang paling dominan itu nanti kami akan mencoba untuk membuat model pembelajaran yang lebih inovatif, Bapak, daripada nanti memilih media pembelajaran ataupun yang kaitannya dengan membuat langkah-langkah pada model pembelajaran. Karena dalam memilih model pembelajaran itu juga ada langkah-langkah yang mendukung, kemudian juga ada media pembelajaran yang akan kami ambil, Pak. Terima kasih Pak Adi. Barangkali kami juga perlu tahu kira-kira langkah pembelajaran inovatif itu 1-2 barangkali bisa dijelaskan ke kami. Oke, nanti rencananya karena kebetulan Pak Bandi, saya sebagai guru matematika juga ngajar fisika, Pak. Di sini saya mencoba untuk setiap pembelajaran itu mengambil model pembelajaran problem based learning, Pak. Di situ nanti siswa kami akan kami beri masalah-masalah di mana masalah itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dari situ harapan kami para peserta didik ini punya motivasi yang lebih supaya mereka belajarnya pun juga tertarik, begitu Pak. Karena mungkin jenengan tahu sendiri bahwasannya matematika dan fisika itu momok Pak buat anak-anak, Pak. Mantan Pak Bandi. Barangkali diajak ke pasar atau ke bank. Mungkin Pak. Bagaimana caranya membelanjakan uang? Tidak lagi pakai teori X tambah Y pangkat 2 sama dengan XY atau apapun. Beli tempe duit 1000 pakai XY. Barangkali bisa diajak ke sana, Pak. Barangkali. Oke, matur nuwun atas
sarannya Pak. Tapi di sini yang pasti saya ingin mengembangkan apa yang akan kami terapkan di sekolah kami Pak. Terima kasih Pak Adi. Saya tunggu nanti 3 sampai 6 bulan ke depan akan saya hubungi kembali untuk merealisasi dari apa yang ingin dicapai agar motivasi anak bisa semakin meningkat. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih sampai serius amat luar biasa. Aku sampai berubah wajah tak nonton ini. Anginnya arahnya ke selatan. Anginnya ke selatan dari barat Pak. Jadi untuk berikutnya saya serahkan ke Pak Bandi karena Pak Bandi yang lebih pantas untuk menunjuk. Karena kalau saya menunjuk Pak Komari ya Kak pantas. Pak Komari sebagai terus dulu untuk beliau berdua. Ya nanti juga tidak apa-apa. Nanti begini oleh Ibu sudah. Yang ada 3 bulan 4 bulan Pak. Angkat nikah. Ya ini. Kembangannya lali ya. Yang lain 1 kali lagi nanti setelah ini ya. Mau Pak Mardian? Saya. Ya, Pak Mardiana, kira-kira yang ingin Anda kembangkan 3 atau 6 bulan ke depan itu apa ya dalam untuk pembelajaran ini? Sekolah dengan menggunakan sistem PPDB seperti saat ini, kita akan menerima siswa yang sangat heterogen. Apakah heterogen secara kemampuan intelijensi, heterogen secara ekonomi, heterogen secara sosial. Yang menjadi masalah yang terutama yaitu dengan diterapkannya sistem zonasi. Ini yang sangat membuat masalah di sekolah saya. Dengan adanya masalah itu, yang ingin Anda kembangkan 3 bulan ke depan itu yang seperti apa gitu Pak? Dengan adanya sistem zonasi, kita sering menerima siswa bukan hanya lemah secara kognitif, tapi juga lemah secara afektif. Oleh sebab itu, selama 3 sampai 6 bulan ke depan, saya berusaha memantau informasi dari teman-teman guru. Apakah terdapat perubahan sikap yang cukup signifikan setelah pembelajaran di SMA Negeri 1 Menganti, terutama sikap, di sana juga secara kognitif. Indikator untuk apa tadi? Sikap. Indikator untuk mengukur sikap dan apa Pak? Iya, kognitif itu apa ya Pak? Gimana? Indikatornya itu gimana? Kalau sikap dan indikator sikap dan kognitif siswa itu akan lebih baik atau berkurang, itu indikatornya apa gitu Pak? Di sekolah kami itu sudah dibudayakan 3S: senyum, sapa, salam. Mungkin di sekolah sebelumnya para siswa ini tidak terbiasa tersenyum, tidak terbiasa memberi salam kepada Bapak Ibu guru, sehingga bila masuk di SMA Negeri 1 Menganti, masuk sekolah ini, itu di depan pintu gerbang sana sudah ada Bapak Ibu guru yang melatih mereka untuk melatih 3S ini. Kemudian secara kognitif, dari pembelajaran, tujuan pembelajaran awal-awal di satu materi itu biasanya memang informasi dari para guru, anak-anak punya basic
materi pembelajaran yang jauh yang kita harapkan. Dengan demikian di bab berikutnya anak-anak sudah bisa beradaptasi dengan pembelajaran di SMA dengan peningkatan apakah itu secara lisan maupun tulisan dalam proses pembelajaran. Lisan misalnya anak sudah mulai bertanya yang ada kaitannya dengan materi atau menjawab pertanyaan guru. Secara tulisan dia biasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Gitu. Baik Pak, kita tunggu dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Semoga tujuan Bapak nanti bisa tercapai. Terima kasih. Masuk Yusuf. Bidat kurang maju. Ya tak aneh lah kau nak kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan pertanyaan terkait tentang di depan. Di dalam kurikulum Merdeka itu terdapat 3 pembelajaran, ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada juga kokurikuler. Yang paling terbaru adalah kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ingin Ibu kembangkan 3-6 bulan ke depan terkait tentang B5 apa? Jangan-jangan gak mau. Jangan kamu ngomong lawang itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Jamil. Insya Allah dalam waktu 3 sampai dengan 6 bulan ke depan untuk kegiatan P5 di sini nanti akan dibagi beberapa koordinator P5 dan diterapkan untuk kelas 10 dan kelas 11 seperti itu Pak Jamil. Berarti dibagi itu ya? Kata mungkin dibagi. Ya Bu Widat, jadi bagaimana cara Bu Widat untuk mensosialisasikan atau membagi terkait dengan beberapa jenjang tersebut di fase E, di fase F? Untuk pembagian pengampu P5 di kelas dulu mungkin dibagi menjadi, kan ada 11 kelas ya Pak, kelas 10 11 kelas, kelas 11 11 kelas itu dibagi menjadi 4. Jadi 4 bagian, jadi ada 3 pengampu P5 dan pengampu P5 itu tadi juga bekerja sama dengan wali kelas sehingga dalam melaksanakan P5 anak-anak bisa selesai dengan tepat waktu dan menghasilkan produk yang sesuai juga, seperti itu. Ketika bisa tepat waktu, apa saja yang perlu Anda kembangkan lebih jauh? Di sini ada target, jadi ada batas waktu dalam setiap dimensi P5 itu. Para pengampu P5 mengingatkan anak-anak bahwa untuk menyelesaikan tugas tersebut harus sesuai dengan petunjuk dan tepat waktu, begitu juga dengan wali kelas membantu dalam pelaksanaan kegiatan P5 sehingga bisa tepat waktu. Baik, terima kasih. Sudah.
Sudah Pak Jody. Yang terbakar itu di ruang tamu ada seorang kakek dan bayi. Di kamar nomor 1 ada arsip-arsip penting. Di dapur ada ibu sedang memasak dan dibantu oleh seorang nenek. Setelah itu ada ambulan datang. Siapa yang akan diselamatkan terlebih dahulu? Ada kebakaran. Di ruang tamu ada seorang kakek dan balita, si mbah niki ngutang putune. Di kamar ada arsip yang penting, dan di dapur ibu sedang memasak bersama mbah hutinya. Terus ada ambulan datang. Nah, ambulan datang ini siapa yang mau diselamatkan terlebih dahulu? Sinten, Lila. Rumah yang kebakaran. Yang kebakaran. Yang kebakaran. Yang kebakaran. Bu Arlita? Korban kebakaran. Korban kebakaran. Bu Gusti? Tidak ada yang diselamatkan, dari yang dijelaskan Bu Nisa itu tadi tidak ada yang tidak ada yang diselamatkan. Pak Bandi? Dirinya sendiri yang diselamatkan. Dirinya sendiri. Bu Artini? Tidak ada yang diselamatkan. Karena rumah itu tidak dalam kondisi terbakar. Jadi hanya di ruang tamu ada ini juga ada. Jadi semuanya masih baik-baik saja. Kebakarannya di rumah tadi. Jelaskan. Kebakaran di rumah. Tadi? Yang diselamatkan, maaf, pertanyaannya tim pemadam kebakaran ada berapa? Tim ambulan. Ambulan, ada tim pemadam kebakaran. Yang diselamatkan adalah kalau putih? Baik. Kalau panjang? Kalau tangan panjang? Kalau sobekan panjang? Kalau nasi panjang? Tuh, 100 untuk Bapak Ibu semuanya. Ketiga adalah refleksi akhir dari apa yang sudah dilaksanakan hari ini untuk kegiatan kedepannya. Dari beberapa contoh coaching tadi, saya perlu menggarisbawahi agar nanti video panjangan insya Allah lebih ada peningkatan. Memang belajar itu tidak harus ada tahap-tahapnya, ya. Jadi untuk langkah pertama tadi insya Allah Bapak Ibu yang sudah dicontohkan di sini sudah luar biasa. Namun ada yang perlu digarisbawahi dalam coaching, boleh panjenengan itu menuliskan. Jadi sambil sebagai seorang coach agar pertanyaan itu bisa dilontarkan dengan pertanyaan berbobot dan sebagai bukti bahwa panjenengan adalah mendengarkan aktif dan hadir utuh, boleh ditulis. Jadi nggak tanya apa sampai mau apa. Nah, nggak ada seperti itu. Boleh ditulis seperti itu. Silang Pak udah Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadinya ditanyakan apa Bu Nisa? Tujuan dibentuknya komunitas belajar, betul kan? Gitu. Kalau menurut saya, memang di komunitas belajar itu ada di MGMPS, memangnya dan kita sudah laksanakan itu. Terus ada pun tujuannya memang ya yang utama mempermudah kerja kita. Jadi ada pembagian kerja, terus kemudian bisa saling, selain itu juga bisa saling melengkapi. Jadi mana yang hal ini saya kurang tahu, kemudian guru yang lain bisa memberi tahu. Jadi saling melengkapi, saling memperbaiki, berbagi pengalaman juga, ya. Biasanya guru seperti saya ini kalau sudah senior itu ke IT-nya kan ya lemah, ya enggak seperti yang muda-muda gitu ya. Tapi insya Allah dengan adanya MGMPS kita bisa saling melengkapi.
Jadi saya mungkin dalam bidang pengalaman mengajar, kemudian yang muda bagian IT-nya gitu. Jadi itu kemudian saling memberi masukan, saling sharing dan sebagainya untuk memperbaiki kualitas belajarnya. Salah satunya itu. Salah yang lainnya, identifikasi masalah yang ada pada kelompok tersebut ya, kemudian mencari solusinya, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan saling bergotong royong, itu salah satunya. Pindah. Oh, Mas makan. Yang saya tangkap tadi itu ada di komunitas belajar. Yang saya tangkap terakhir saja itu Bu, yaitu tentang semangat untuk terus berinovasi dari diri sendiri, terus tidak membedakan guru junior dan senior untuk bisa berkolaborasi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang jenengan merasakan ya, macamnya dikerjakan jenengan tarik nafas ya, tarik melalui hidung kemudian keluar melalui mulut, tarik lagi, lakukan sampai 3 kali Bapak Ibu. Yoga. Nah, monggo Pak Agus mencoba untuk kita sama-sama mengikuti apa yang menjadi sebuah instruksi ya. Sampun Bapak Ibu nggih. Setelah jenengan tarik nafas Bapak Ibu, monggo jenengan dengarkan apa yang jenengan dengarkan paling jauh. Yang paling jauh yang jenengan dengarkan apa? Jenengan sendiri yang tahu. Ada yang didengarkan dari kejauhan, monggo jenengan dengarkan yang muda Bapak Ibu paling dekat. Sekarang Bapak Ibu tetap dengan mata yang terpejam, amati yang sedang Bapak Ibu rasakan yang ada dalam diri Bapak Ibu, dalam diri saya. Tidak usah mengamati yang lain. Apakah ada Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah menemukan itu, buatlah semuanya positif. Yang terakhir, monggo dibuka pelan-pelan, perlahan, jangan dibuka langsung, dibuka secara perlahan. Kalau Bapak Ibu sudah merasa siap, Bapak Ibu sudah merasa tenang, pikiran sudah menjadi jernih, sikap menjadi positif, maka yang Bapak Ibu lakukan, senyumlah kepada diri sendiri. Terima kasih Bapak Ibu.